Stay tuned at Tiberias Indonesia Media. Sidang Gereja Tiberias, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pembela Sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Mari kita berdoa. Mari melakukan perintah-Mu. Kau beritahu untuk membangun gereja yang besar, yang kuasanya tiada tanah dibakui. Alam-Mu tidak bisa mengalahkan. Suatu malam, Tuhan, malam yang sudah larut, maka Engkau datang ke rumah hamba. Terang-Mu lebih dari matahari, langit terbuka. Bagian meteor Engkau melawat ke rumah hamba dan berkati istri anak-anak, kemudian ngurapi hamba. Pasti aku mencari seorang martir seperti kamu untuk membangun gereja yang besar. Mencari seorang jujur seperti kamu yang bijaksana. Maka kau mengatakan bahwa untuk mengembalikan kuasa berjauh lebih urapan, hanya seorang martir bisa mengatakan punya urapan atau berjauh kudus. Maka kami sudah bisa membuktikan betapa kuasa berjauh urapan pada masa ini, masa yang sulit. Allah maut satu langkah dari hidup kita. Maka juga dikatakan berpapasan dengan orang lain pun bisa kena virus, bisa mengalami maut. Bahkan orang take satu bungkus makanan pun bisa mengalami maut. Maka kami doa setiap pemirsa acara ini, Tuhan, orapi mereka tidak mengalami maut. Mereka akan jadi warga surga yang penuh kuasa mujizat, yang Kau beri senjata kepada kami, Tuhan, anak Tuhan, senjata yang penuh kuasa melawan virus corona. Kami doa setiap keluarga diberkati, agar keluarga mereka dilindungi. Kami tolak virus corona. Setiap keluarga mereka berkati, tidak ada virus corona, tidak mengalami sakit, tidak mengalami maut. Kami serahkan mereka jadi warga surga. Kami serahkan mereka akan bangkit dari kawat dan sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan. Amin. Jadi tadi malam saya dengar berita orang papasan saja bisa mengalami maut. Jadi artinya apa? Alam maut itu satu langkah hidup kita. Cuma papasan saya kaget juga. Bagaimana bisa hidup seperti itu? Papasan saja bisa mengalami, bahkan sekarang jaraknya bukan 1-2 5-6 meter sekarang ini. Berita di media maka itulah jaga hidup Anda. Maka saya tambahkan kita ini anak Tuhan, pasti Tuhan beri senjata sama kita. Sekali lagi, zaman sulit, mau satu langkah di hidup kita, celaka bisa mengalami anytime. Tapi saya punya iman, Anda diberi senjata oleh Tuhan, karena saya percaya ini bukan yang buat, tapi dari setan. Maka setan nanti dikalahkan dengan menganggur. Kalau Anda punya iman, saya punya iman, sadu menganggur, setan mengalahkan. Kenapa? Bahkan saya dengar orang dikubur saja, masuk plastik langsung dikubur, nggak kasih minyak pada peta-petanya. Kenapa? Setan maunya apa? Anda nggak pakai minyak. Kalau Anda Bapak dikasih minyak, Tuhan mengatakan tubuhku kasih minyak untuk penguburanku. Maka tubuh agar ada minyak urapan, agar diusahakan. Setan nggak bisa mengalahkan Anda selama Anda ada minyak. Maka dibayang saksikan, saya beri saksikan seorang pemuda yang saksikan Pak, dia ber8 makan, yang satu kena virus, yang 7 kena, yang tidak kena apa. Seorang pemuda yang pakai minyak dari rumahnya, minyak urapan, maka dia bertubuh ingin bersaksi lewat Jeffrey. Juga dari Pak Gideon dikatakan ada seorang pilot, yaitu mau ke Dubai, ternyata dia kena virus.
keluarganya kena virus. Dia punya tanya apa? Acara online seperti ini di mana? Maka dia tunjukkan acara di Makedon. Akhirnya dia sembuh satu keluarga. Coba ngikuti online. Hanya ada percaya. Ada menyanggur kuasar. Bahkan Pak David cerita satu keluarga di Purinda juga nggak nyembah patung-patung itu juga terima perjamuan. Akhirnya semua bahkan satu keluarga India hanya nggak kena Yesus ya satu keluarga kena virus pegawainya itu orang Tibet orang Tibet itu tahu bosnya keluarganya kena virus corona diambil dari gereja Tibet menyanggur diberikan satu keluarga semuanya sudah bisa buktikan bahkan Gideon saksikan apa seorang nenek nggak Kristen adik anaknya 2 bersama mantu itu kena corona wafat tapi anaknya 1 gadis itu orang Tebres dia punya minyak maka neneknya kasih minyak akhirnya nggak mau sembuh sehingga orang di kampung itu rame-rame ingin minta minyak dari Tebres saya apa Tuhan disediakan kata kita anak jangan kita ada imannya anak kita anak Tuhan pasti memberi senjata yang murah ya. Saya sebut mudah-mudahan kenapa Anda bisa minta anytime. Tebres ngasih cuma tidak dijual Kalau orang bilang beli itu salah. Tebres nggak pernah cari uang siapa atau minta uang orang sama orang lain. Maka Tuhan beri senjata. Saya sebutkan Tuhan datang pada saya suatu malam merapi saya sebagai gembala sidang. Aku rapi kamu. Maka saja di gembala sidang langsung dibeli Tuhan. Maka mengembalikan minyak anggur. Artinya apa Karena saya seorang martir. Jadi kalau Anda martir itu artinya apa? Anda pelayanan yaitu menyerahkan nyawa harta Bagaimana Tuhan dicoba apa? Aku datang kerja bukan untuk melalui sampai memberikan nyawanya Maka kalau Anda melalui dengan tulus ikhlas kasih sesama korban mati usaha, maka Anda akan beri kuasa angkat minyak anggur. Maka Anda pun Anda perhatikan kalau Anda Bapak tahu ada minyak, karena kalau Anda tubuh kasih minyak, setan nggak berani menjarah tubuhmu. Tapi ada minyak, setan bisa menjarah. Maka bagaimana Alkitab mengatakan demikian di Pengkhotbah 9:7-8. Pengkhotbah 9 ayat 7-8. Mari, makanlah rotimu dengan sukaria, dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu, dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Demikian firman Tuhan. Jadi perhatikan Tuhan berkenan kalau kita ada roti, anggur artinya perjamuan khusus juga ada minyak orang supaya kepala Anda dikatakan ada minyak tapi itu yang suci sebagaimana waktu zaman Musa di padang gurun yaitu senjata apa tongkat zaitun artinya minyak urapan Onda tangan roti mana juga pakai tongkat minyak zaitun demikian juga harus putih maka dengan beribadah roti mana baju selalu putih tapi harus kita berjuang kalau kita hidup yang suci kudus artinya apa saya pun punya perintah dari Tuhan untuk masuk surga Anda harus suci pikiranmu perkataanmu maka tiga barang Anda usah ada minyak dan anggur ada maksudnya Anda berjauh dari harapan maka Anda bisa hidup dilindungi setan takut sebenarnya karena saya pernah diminta Tuhan membalikan minyak harapan setan ikut baca rupan di langit di agama pasal 9 maka malamnya setan itu berlutut kaki saya nyembah saya setan jangan siksa saya artinya apa setan ikut baca jadi saya percaya Tuhan perintahkan saya supaya setan ikut baca supaya setan tahu tiba ada kuasa supaya setan gak ngaku
Karena Tuhan mintakan mau gereja yang ngalah maut atau setan nggak bisa ngalahkan. Maka sekali lagi Tuhan beri senjata. Ya, Tuhan melalui saya dipintakan mengembalikan kuasa menganggur yang menangkan setan. Ayat ini demikian banyak. Tuhan selalu menunjukkan kepada saya yang menangkan setan kuasa gelap minyak dan anggur. Maka saya beri beberapa ayat Anda punya iman kuat. Mau tidak mengalahkan Anda, di mana melangkah ada minyak anggur enggak dirusakan. Misalkan saya beri ini langsung dari Tuhan ayat Mika 6 ini saya terima dari Tuhan mengembalikan minyak anggur. Mika 6 ayat 6 sampai 7. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat maha tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Demikian firman Tuhan. Dari Tuhan Yesus langsung pada baca ayat dikembalikan kuasa menganggur. Dikata apa? Untuk menghadap Tuhan perlu berjaman 1000 kali, artinya sehari 3 kali. Kemudian apa? Minyak puluhan ribu kali. Minyak itu enggak terbatas. Saya suruh kembalikan. Mungkin Anda kalau belum dengar sebelumnya, kecuali di TPS, gereja manapun enggak pernah ayat itu terang. Gereja manapun enggak pernah ayat ini. Tapi bila Tuhan langsung kembalikan ini pada ada ayatnya untuk menghadap Tuhan, nyembah Tuhan perlu 1000 anggur pecah kudus, perlu 10.000 yang orang palsu. Karena aneh, tapi nyata untuk menghadap Tuhan perlu minyak anggur. Untuk menghadap, untuk nyembah Tuhan, nyembah Tuhan perlu minyak anggur. Maka saya perintah ini, saya kadang nggak sadar itu perintah Tuhan, saya harus melakukan. Maka saya sampaikan ini berulang kali supaya Anda tahu. Karena banyak orang nggak percaya. Sekarang orang niru-niru. Kalau nggak punya hormat dia nggak bisa jawab nerang hati. Maka orang niru. Ya silakan, tapi Anda jadi seorang martir. Mau korban atau nyawa. Saya dipilih Tuhan karena saya pernah jumpa ke Tuhan. Untuk apa? Ke neraka. Seorang aneh. Saya mau ke neraka Tuhan. Gantikan mereka. Maka dia apa? Bahwa Anda kelas masusi. Yang ada minyak dan anggur. Jadi sekali lagi. Minyak anggur. Waktu selalu basuh. Saya akan akhirnya juga berita-berita dunia tentang virus corona itu. Maka saya suatu hari beberapa hari yang lalu saya lupa berjaman saya putih kepada kuasa. Saya cuma baru mau tidur mengingat ibu berjaman saya malamnya sakit seperti waktu saya dibuat dokter kanker otak sakit sekali. Saya nggak bisa tidur. Saya ingat apa? Saya perintah Tuhan berjaman saya 3 kali. Saya nggak lakukan sih. Akhirnya saya minta ampun Tuhan ampuni. Hamba akan berjalan lagi. Jadi akhirnya lagi saya terus tanggapi. Saya lupa karena tertarik dengan berita-berita dunia. Masalah virus ini betapa mengerikan, rusak dunia. Maka itulah sebabnya saya katakan pada ini negara siapapun yang buat virus ini, Indonesia dilepaskan. Yang buat virus ini, yang rusak bangsa harus dihancurkan. Negara itu dua harus dihancurkan. Karena kejam pasti bukan dari Tuhan, itu dari setan. Maaf saya itu. Karena apa? Setan nggak mau kan ada dura minyak. Setan nggak mau kan ada katakanlah gereja sekarang hari Minggu. Ya nggak gereja hari Minggu. Kalau dari Tuhan, kenapa? Hari ke-7 selalu untuk ibadah, untuk menghadap Tuhan. Sekarang enggak ada ibadah, ini online. Kenapa? Karena itu perbuatan setan. Maunya kita enggak nyembah Tuhan. Maka kita tolak virus corona. Maka saya maaf keras nolak. Karena ini dari setan, bukan dari Tuhan. Maka saya lihat lagi di mana bahwa di depan tanah pun ada malaikat. Bab menyanggur dijelaskan enggak dirusakkan. Saya lihat supaya Anda
ingat lagi bahwa Tuhan beri senjata pada Anda dengan menyanggur. Kita baca Wahyu 6:8, Tuhan memberi senjata menyanggur untuk Anda agar Anda tidak dirusakkan. Wahyu 6 ayat 4-8. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka matra yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari," dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka matra yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Disebutkan di dunia ada sampar, binatang buas. Virus ini lebih dari binatang buas. Sekali lagi, virus ini lebih binatang buas. Justru binatang yang kecil, Anda gak bisa lihat. Bukan tadi benar, orang hati-hati. Kenapa hati-hati Anda di mall? Karena kan banyak orang lewat. Upin saja disebutkan dokter tadi, seorang dokter. Itu bisa ada virusnya. Maka nanti kalau Anda jalan-jalan ke mall dan sebagainya, hati-hati. Anda pakai masker di mana lebat double. Karena kalau Anda nggak pakai masker, itu bahaya. Maka bisa terbang. Orang bernapas anginnya adalah bisa nempel ke barang-barang atau ke tangga dan sebagainya. Maka tapi Anda sekali lagi, Tuhan beri senjata. Disebutkan tadi di Wahyu 6, ada malaikat kerubium di depan tata. Malaikat itu apa? Bakmi anggur. Jadi untuk menghadap Tuhan, nyembah Tuhan perlu menganggur. Itu sepanjang masa di surga. Artinya Anda kalau dia menganggur enggak dosakan sekali lagi. Walaupun ada binatang buas, binatang yang punya kuasa atas maut, atau binatang yang kecil-kecil virus. Tetapi kalau Anda ada menganggur, Alkitab sering ngajar, yang ada menyanggur enggak dirusakkan. Saya sampaikan banyak sekali betapa kuasa menyanggur. Saya sering dengar kesaksian itu, maka betapa kuasa menyanggur. Misalkan ada orang yang 22 tahun sakit, sudah ke Amerika, Australia, ke Eropa enggak sembuh. Akhirnya dia cuma ngimpi ketemu saya kasih menyanggur. Padahal saya nggak kenal orang itu. Akhirnya dia cerita temannya, dia ketemu orang kasih menyanggur. Akhirnya dia ada ngesarpi. Akhirnya dia ya orang-orang itu yang berikan menyanggur. Jadi betapa kuasanya. Jadi Rosa bisa dijumpai Western. Dulu namanya Western, nama 3 nama. Itu bisa jumpai dia. Akhirnya dia sakit sembuh. Jadi artinya betapa kuasa menyanggur bisa ada yang jumpai orang supaya tidak mengalami maut. Bahkan seperti Daniel Chandra juga nggak Kristen 3 nama dulu. Maka dia sejak lahir sakit mimpi ketemu saya. Maka dia kaget waktu diajak gereja tantanya. Lihat saya kaget tadi malam ketemu orang itu. Maka dia ketemu saya kasih perjalanan, saya katakan apa? Nah, adik kamu sembuh. Padahal dia puluhan tahun ke gereja, ke dokter, ke rumah sakit nggak sembuh. Ketemu saya semua, saya kasih perjalanan kudus. Akhirnya juga dia kamu nak sembuh. Dia kaget.
puluhan tahun ke rumah sakit nggak sembuh. Ketemu sekali kasih berjangkut biasa yang betapa kuasa. Maka Tuhan istilah Tuhan, kuasanya tiada terhadapmu. Kalau saya makan banyak sekali kesaksian. Bahkan orang di Amerika yang bayi ada tumornya 5 tumor mau dikeluarkan. Saya telepon, tunggu, kamu keluar sakit. Sakit ini berjangkut, kamu pasti anakmu selamat. Betul saya saksi di gerejanya. Ibu Lena saksi, ya lahir selamat. Karena berjangkut juga dari Australia, Ibu Era. Juga demikian ada kanker di samping kandungannya. Dokter mengatakan harus dikeluarkan. Saya juga pernah keluar rumah sakit. Dia berjauh, anakmu selamat. Betul Jadi betapa kuasanya. Istilah Tuhan, kuasa yang tiada di muka-mu. Jadi saya sudah membuktikan kuasa. Anda nggak perlu malu-malu Saya maunya pakai kalung salib, tapi maka anda malu-malu. Terima Yesus. Menyelamatkan bukan saja Anda bebas dari sakit, juga bebas dari maut. Sekarang kalau Anda corona Anda nggak bisa dikubur pakai upacara atau minyak urapan Maka Anda hati-hati jaga Anda. Maksudnya kalau Anda kecambil minyak, kandungi kalau Anda keluar-keluar, kandungi minyak. Karena kalau Anda sampai kena virus di jalan Anda langsung dibawa ke rumah sakit. Anda nggak sampai, ya dosa Anda kalau bersama minyak anggur Anda nggak dirusakkan. Ada iman itu, saya percaya itu. Maka waktu virus corona muncul, saya telepon ke Singapura, seorang yang kenal baik dengan kami. Pak, saya kirim berjangkut. Kalau Bapak ke rumah sakit, dia hubungannya luas, kasih lewat susternya, pasti sembuh. Saya punya iman sembuh. Tapi di Singapura sulit masuk. Maka tapi sekarang banyak orang telepon Pak David, telepon Gedor saya, yaitu telepon Aristo. Bahkan ada yang orang sering diminta bersama Aristo. Pembantunya pulang kena corona. Maka waktu ulang tahun yang punya rumah itu semua yang hadir pesta ulang tahun itu kena. Yang nggak kena salah satu orang yang minta perjalanan dari Aristo, ya dari Tebres. Apa betapa kuasanya. Maka istilah Tuhan, kuasanya tiada tarahnya. Anda renung sih. Maka Anda kalau punya iman, karena Anda pun iman Anda kepada Tuhan Yesus, iman Anda, saya punya iman gede maka sering sampai ke ayat di mana Edom ke surga punya iman kepada Tuhan. Hadiah iman yang besar hadiahnya surga. Siapa saya punya iman, Tuhan saya tidak mau ke neraka, saya ke surga, mau kepada lain mati yang punya surga. Saya belum tahu Yesus ketika itu, tapi Tuhan hamba tidak mau ke neraka, mau ke surga. Karena ibu cerita neraka itu sangat mengerikan. Akhirnya kami tekad punya iman bahkan saya punya iman umur 50 tahun sudah di surga 50 tahun. Ternyata saat 2-3 kali dipanggil Tuhan ke surga diurapi Tuhan langsung untuk kembali kuasa minyak urapan. Berjangkut maka Anda perhatikan ada minyak anggur, Anda tidak akan dirusakkan. Anda punya iman itu, saya punya iman ke surga. Ternyata saya duduk 2-3 kali ke surga. Maka kalau berjamaah kita baca di Yohanes 6:55-56. Yohanes 6 ayat 50-56. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku,
ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Demikian firman Tuhan. Jadi betapa besar kuasa perjanjian tubuh darahnya. Kalau Anda yang berjalan, Tuhan katakan apa? Tuhan dalam Anda, dalam kita, juga kita dalam Tuhan. Jadi kita nyatu dengan tubuh dan Yesus, menyatu dengan Yesus. Setan takut sampai contoh. Ada seorang sering kita biasa. Suatu dia punya masalah, ke orang pintar, orang dukun. Tapi dukunnya komentar, nggak mau ketemu. Dia bilang apa komentar? Orang itu sering minum darah. Jadi rupanya kalau dukun gua tahu, orang 5 perjaman disebutkan orang suka minum darah manusia. Aneh, tapi nyata. Ya jadi kalau sebut orang pintar dukun itu tahu. Saya pun pernah diajak teman saya ke dukun. Dukunnya takut sama saya. Jangan ada parasi. Dia kuasa besar. Umurnya ribuan tahun. Jangan saja dia kuasa besar. Artinya dukun itu pakai setan. Dia bukur sama setan. Artinya ada tahu. Tapi ini kan apa? Anda menangkan seorang pintar. Dukun. Saya 2 kali itu. Dukun takut sama saya. Nggak mau dia ketemu saya. Karena teman saya ngajak dukun. Saya nggak ke dukunnya. Tapi saya diajak teman saya. Tapi dia takut sama saya. Disebut umurnya ribuan tahun. Tadi saya bicara tadi, dukun bisa tahu kalau orang minum berjaman, minum darah manusia. Maka Anda terima tubuh darahnya, Anda penuh kuasa, hidup kekal, Anda bangkit dari kiamat, masuk kerajaan surga. Saya beri contoh tentang minyak urapan, yaitu di Markus 14, minyak urapan betapa pentingnya. Karena orang lupa suka minyak, pada ayatnya ada. Markus 14. Markus 14 ayat 8 sampai 9. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Demikian firman Tuhan. Saya sebut ulang lagi karena banyak orang lupa. Karena umumnya orang nggak ngajar. Tuhan langsung ngajar saya. Tugas seperti membagi kuasa minyak urapan. Di mana ada Injil, ada minyak urapan. Tuhan yang ngomong itu, bukan saya. Atau tubuhku Tuhan dikasih minyak urapan untuk persiapan penguburan. Maka sekali lagi, kalau orang kena besok sampai masuk rumah sakit, bapak kasihan. Karena dia nggak boleh pulang, masuk plastik langsung kubur. Maka ya dosa Anda semua nggak kena virus corona. Dosa Anda kemana mbak minyak stres agar kaget tolak virus corona. Maka Anda perhatikan lagi, saya ulang tadi supaya Anda sadar. Anda nggak perlu khawatir maut, nggak perlu khawatir masalah sekarang masa suka dan sebagainya. Anda imani. Iman saya tentang minyak, iman saya gede, kuasa yang menatasan kuasa. Bahkan seperti gimana iman saya gede tentang minyak. Ada seorang nampak sono, mau di sidang bank 600 juta dolar. Cuma saya kasih pot minyak itu. Padahal divonis mau bangkrut. Saya kasih pot minyak yang di gereja itu. Kamu pakai itu tabuk minyak penting. Kau berkuasa pertemuan meeting itu. Kau di pending, saya tanya. Saya punya pending berapa tahun. Dia nggak bercoba, sudah diponis bangkrut. Saya tanya berapa tahun. Saya bersama ibu itu. Melani orang Pasono. Bersama ibu tanya. Kamu minta berapa tahun? Kaget dia. Nangis nggak percaya. Saya bilang, kalau kamu bersama ini, kamu nggak bangkrut. Betul. Akhirnya di pending 3 tahun dan proyeknya dikasih minyak berhasil membayar semua utang-utang bukan saja sampai 2M yang proyeknya 130 km di dekat di Eropa Tengah itu juga
cita negara semua. Maka saya punya iman, kita itu ojo-ojo kasih minyak pakai mobil, kamu menang. Kalau kalah, saya datang sendiri, saya pesan sendiri, udah sendiri, pasti menang. Betul-betul karena saya punya iman, so, betul menang perkara. Baru sudah pengadilan ngalahkan, so. Jadi kalau tergantung imanmu, saya punya iman yang gede, so. Maka punya orang suka, juga kesuka. Sekali lagi mari kita, ya kata betul, imanmu ada menyanggur, Anda nggak dirusakkan, so. Maka ayat terakhir sekarang ya di Wahyu 22, 11-15. Wahyu 22 ayat 11-15. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Demikian firman Tuhan. Kadang-kadang orang nggak bisa sombong, so. Saya udah nggak sombong. Kenapa? Saya pernah dikirim Tuhan ke surga, so. Dilihati, maka seperti yang harus bagian putih itu. Saya dilihati jemaat bebas. Lautan manusia berjuangkan keputihan, so. Kenapa? Saya doa cium kaki Tuhan. Hamba tidak mau surga, saya ke neraka. Saya orangnya belas kasih, so. Maka 12 kasih sama dipilih Tuhan. Maka Tuhan tahu saya seorang ya martir. Tapi martir seperti itu sampai mau ke neraka, mungkin tidak ada di dunia, so. Mungkin nggak ada di dunia orang mau martir mau ke neraka. Tapi kenyataan saya bisa cium kaki Tuhan di neraka. Orang berteriak meraung di neraka. So. Saya orang yang kasih sama. Saya nangis. Tuhan ampuni dia. Saya ganti ke neraka. Tuhan terang neraka orang yang tidak ngasih korban Yesus, tidak tobat, tidak minta pun. Jadi bertobatlah. Kerajaan surga dekat, so. Maka saya mohon Tuhan sampai air mata saya netesi kaki Tuhan. Tuhan hamba akan neraka. Tolong selamatkan mereka. Hamba gantikan. Hamba tidak suka. Siapa yang mau, so? Saya orangnya, so. Maka jangan nggak bisa sombong. Dilihatin jemaat kelas mahasiswa berjuang. Karena apa? Hadiah saya yang neraka untuk Anda. Maka saya bukan sombong. Jadi bebas. Tuhan yang melihatkan kelas mahasiswa di surga. Kalau saya dusta hari ini ke neraka, di neraka. Hadiah saya sebagai seorang martir, yaitu hadiah jemaat bebas kelas mahasiswa. Saya bukan sombong. So. Kalau saya dusta, nggak dilayani Tuhan, jemaat berlautan surga, so. Hari ini saya dibelah iblis, so. Kalau saya dusta, maka itulah sekali lagi saya bawa Anda ke masuk Tuhan. Saya bukan sombong. Saya pun saya pernah doa, Tuhan jangan pilih hamba, pilih orang lain. Kenapa saya nggak bisa ngomong gede Tuhan? Saya bukan orang sombong, dikira sombong, so. Maka saya berbulan nolak jadi pendeta, so. Bulan nolak pendeta. Akhirnya kurang lebih 6 bulan, so. Tuhan juga marah kalau saya nolak. Di pendeta Tuhan nolak. Maka suatu malam saya Tuhan nolak, so. Tuhan muncul di langit di dalam malaikatnya. Malaikat Tuhan panggil mereka, kamu cari baju yang keras. Saya dengar suaranya keras, marah. Cari baju. Malaikat teriak 3 kali panggil saya, Parji di mana kamu? Akhirnya malaikat panggil saya, tiba ke tepi neraka. Kamu mau ikut Yesus ke surga atau di neraka?
kalau kamu menolak kudus, hari kerangka desa ini sebenarnya yang persatuan. Kenapa? Saya nggak ngomong gede, saya nggak mau sombong. Saya benar berkata, Tuhan hamba tidak bisa ngomong gede, sombong. Tuhan neraka orang sombong itu. Karena saya berapa hari dengar orang khotbah, kalau saya dianggap sombong, saya ini Tuhan hamba tidak bisa ngomong gede. Tapi Tuhan katakan, kalau orang ngomong benar, orang sombong itu yang melebihi mengurangi. Orang dusta melebihi mengurangi. Jangan dusta. Tadi orang susah ke neraka. Orang dusta itu ke neraka. Gak bisa. Maka itu lagi. Saya diangkat ke surga karena dia dilihat jemaat yang besar. Lautan manusia. Maka mari ada saya berjuang ke surga. Di neraka juga gagal. Tapi di surga carilah kerajaan surga. Maka saya tambahkan kalau sampai ke zaman akhir orang sebut, mari kita tobat. Tuhan bisa mutahkan orang-orang yang tidak tobat. Maka Tuhan katakan, kalau kamu hidup suci, sudahlah dosa-dosa. Zaman akhir Tuhan tidak ambil pusing. Artinya nggak pusing. Udah nggak enak kita Tuhan nggak ambil pusing. Maka kita, kamu baik-baik ke surga. Kalau nggak baik ya di neraka. Maka mari kita berjuang bertobat agar masuk kerajaan surga. Demikian juga dibasuh, artinya apa dibasuh? Yang masuk ke surga yang basuh, yaitu Anda terima perjamuan dibasuh, darahnya Anda diampuni disucikan, Anda termasuk Anda dibaptis Islam Tuhan saya sebagai warga surga, termasuk Anda kalau dikubur Tuhan ngajar saya harus pakai miarwat, hanya Anda perlu dibasuh dengan diampuni dengan darah Yesus. Kemudian diampuni Anda waktu di Islam, Anda perlu disucikan waktu Anda wafat supaya Anda nggak dirusakan, supaya Anda tubuhmu tetap muda. Tapi soalnya hanya mempelai, Anda dimempelai, maka yang tidak dimempelai nggak dirusakan itu melalui pintu gerbang surga. Saya pernah jemput oleh kasih digandeng ke surga, di pintu gerbang nunggu Petrus, maka mereka menyerahkan saya pada Petrus. Petrus mengantar saya menghadap Tuhan. Disitulah diangkat Tuhan. Disitulah bisa gembala. Kalau saya dusta neraka, jadi jangan bisa sombong. Perintah menyampaikan saya lihat, saya dengar. Maka Anda perlu sekali lagi perlu menyuarakan. Ada dua perlu tanya Tuhan, mana batas yang benar. Juga perlu dari Yesus yang udah orang neraka, orang yang tidak ngasih korban. Kalau ada menganggur, dibasuh dengan menganggur, maka yang masuk pintu gerbang surga ada yang sudah dibasuh, diampuni disucikan oleh Yesus dalam menyuarakan. Maka sebagai penutup saudara, ya keras Tuhan keras. Kenapa? Siapa yang tidak masuk ke surga dikatakan pertama Tuhan keras ngomong anjing, anjing tidak masuk surga. Anjing itu di Eropa, Amerika, bahkan negara tertentu juga biasa ada negara tertentu yang maksudnya anjing itu orang free sex. Jadi kalau Tuhan waktu datang orang kaya ingin surga, Tuhan pernah mengatakan, apa kamu tidak membunuh? Tapi zaman sekarang ini Yohanes nulis ucapan Tuhan yang tidak surga pertama anjing. Maka di Eropa, Amerika, bahkan di China sudah bebas berisik, nggak apa-apa, orang senang sama senang. Tapi zaman akhir Tuhan keras, yaitu orang nggak boleh berisik. Disebut Tuhan apa keras, itu seperti anjing. Kedua baru tukang sihir. Ketiga orang Sunda lagi jadi apa? Baru yang kelima orang dusta, seorang dusta. Maka mari kita berjuang hidup yang sukses. Agar dan saya bisa masuk pintu gerbang surga. Anda dan saya terima Tuhan Yesus, maka Anda dan saya nanti disucikan oleh Yesus. Anda dan saya hidup kekal. Anda akan bangkit dari kawat, masuk kerajaan. Mari kita berjuang untuk masuk kerajaan surga. Berjuang jangan sampai terhilang. Terhilang itu di surga juga kekal selamanya. Di alam roh yang ke neraka juga selamanya. Terserah Anda pilih yang mana. Pilih kekal surga, pesta surga, atau Anda kekal
dicuci dan api neraka. Anda dan saya pasti berjuang untuk apa? Sepanjang masa pesta di surga. Mari kita kejar hidup ke surga, berjuang untuk masuk neraka yang sepanjang masa. Anda dan saya duasa pesta di surga. Amin. Saya serahkan Nias. Puji Tuhan, haleluya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Daniati Pariaji yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021, bagi setiap kita semua, Jemaat Gereja Tiberias Indonesia, dan semua kita yang beribadah, yaitu melalui online live streaming bersama dengan Gereja Tiberias Indonesia. Dari mimbar ini, saya menyambut setiap Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi, Shalom. Haleluya, sekali lagi, Shalom Tiberias. Puji Tuhan, kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus, sebab Dia Allah yang layak disembah, Dia Allah yang layak dipuji. Puji Tuhan, pagi hari ini saudara dan saya, kita semua beribadah kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan walaupun mungkin kita terbatas ruang dan waktu, walaupun mungkin saudara di rumah saja, atau saudara mungkin dimanapun saudara berada, pagi hari ini kita bersyukur, sukacita Tuhan, damai sejahtera Allah menyertai, memberkati saudara dan saya, kita yang cari Tuhan, kita yang rindu di dalam hadirat Tuhan, kita pasti diberkati saudara dan saya, melihat jawaban doa, melihat mujizat Tuhan, melihat berkat-berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Setiap kita pasti melihat kemuliaan Tuhan. Amin, haleluya. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama seperjamuan kudus bersama dengan Gembala Sidang, Pak Pariaji, Ibu Eti Pariaji. Kita, saudara dan saya, kita beriman, saudara dan saya melihat jawaban doa, saudara dan saya melihat kebaikan-kebaikan yang Tuhan Yesus sudah sediakan bagi setiap kita. Namun sebelumnya, saudara, kita sama-sama melihat, saya ajak sedikit menyambung, saudara, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji pada hari ini. Saya ajak kita semua untuk sama-sama kita lihat satu ayat, 1 Samuel pasal 16, satu bagian firman Tuhan, 1 Samuel pasal 16, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Lalu nanti kita lompat ke ayatnya yang ke-13, saudara. Di 1 Samuel pasalnya yang ke-16. Puji Tuhan. Silakan saudara buka Alkitabnya. Silakan saudara buka handphonenya yang isinya firman Tuhan. Saudara juga boleh catat. Silakan saudara catat firman Tuhan. Siapkan catatannya, juga pulpennya. Mari sama-sama kita baca kebenaran firman Tuhan. 1, 2, ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau buat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Ayat berikut, Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Dan tibalah ia di kota Bethlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Ayat 5, jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Haleluya. Langsung kita lompat ke ayat 13, saudara. Kita siapkan ayat 13, ya, yang sudah di ayat 13, mari sama-sama kita baca. 1, 2, iya. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Haleluya. Hari ini saudara dan saya, kita orang-orang yang disayang Tuhan. Katakan amin, saudara. Saudara dan saya adalah orang-orang
yang doanya dijawab oleh Tuhan. Silakan saudara yang mau catat firman Tuhan sedikit saudara saya sampaikan, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Gembala Sidang. Hari ini firman Tuhan saya beri judul urapan. Haleluya. Sekali lagi urapan atau anointing. Puji Tuhan. Saudara dan saya kita sudah mendengar firman Tuhan mengatakan bahwa secara singkat saudara, Daud diurapi sebelum menjadi raja. Sekali lagi saudara, Daud diurapi sebelum memimpin bangsa yang besar. Karena raja, ya saudara, memimpin bangsa yang besar. Dan gambaran raja adalah gambaran kemuliaan. Saudara dan saya, suatu hari engkau dan aku, kita yang percaya, saudara dan saya akan melihat kemuliaan Tuhan. Kita akan terangkat ke awan-awan bersama dengan Tuhan Yesus. Di dalam kemuliaan Tuhan, kita akan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Keluargamu, keluargaku, bersama-sama kita akan pesta di sorga. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saya terlalu percaya saudara bahwa gambaran ayat ini adalah gambaran warga sorga. Saudara dan saya jemaat Tuhan. Ya, sebelum kita bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan sorga, ya saudara dan saya terlebih dahulu harus diurapi. Seperti Daud. Ya saudara, dia mungkin ya saudara orang yang biasa saja. Dia mungkin berasal dari keluarga yang biasa saja. Tapi ada rencana Tuhan, ya saudara. Saudara boleh dengar baik, ada rencana Tuhan, ada program Allah, program kerajaan sorga yang disiapkan bagi Daud, bagi saudara dan saya juga hari ini. Agar suatu hari kita akan hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Ya saya tahu, saya paham, memang masalah ada. Memang pergumulan ada, begitu juga yang dihadapi oleh Daud. Saudara, Daud setelah diurapi, dia menghadapi pergumulan besar, yaitu dia menghadapi Goliat. Goliat ini gambaran masalah, Goliat ini gambaran kutuk, gambaran sakit penyakit, gambaran vonis. Apapun yang hari ini saudara sedang hadapi, ya mungkin hari ini saya tidak mengerti Goliat yang saudara hadapi apa. Saya mungkin gak paham, ya saudara sedang menghadapi Goliat yang bagaimana dalam tanda kutip saudara. Tapi hari ini satu hal yang kita percaya, bahwa Daud mengalahkan Goliat ketika dia diurapi. Ada roh Allah berkuasa atas Daud dan dia menang. Bahkan Daud berkemenangan penuh kemuliaan Tuhan. Dia mengalahkan, menghancurkan Goliat, menghancurkan kuasa gelap setan-setan. Saudara dan saya, kita orang-orang yang diurapi seperti Daud. Saudara dan saya akan melihat kemenangan gilang gemilang dari kerajaan sorga. Usahamu diberkati, pekerjaanmu berhasil, keluargamu dipulihkan, kesehatanmu panjang umur. Saudara dan saya adalah orang-orang yang penuh kemuliaan Tuhan. Yang percaya boleh kasih kemuliaan, tepuk tangan dulu sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya terlalu percaya ya saudara, saya sampai tadi berpikir saudara ya, sebenarnya saudara apa yang saya mau jelaskan pagi hari ini saudara, semuanya sudah disampaikan dengan begitu bagus saudara oleh Gembala Sidang. Ya saudara, sebenarnya saya nggak janjian saudara, saya juga luar biasa, wah surprise gitu saudara. Artinya Gembala Sidang tadi Pak Paryaji menyampaikan kuasa perjamuan minyak urapan di akhir zaman tidak dirusakkan. Oleh karenanya hari ini saudara tentang urapan, saudara dan saya kita orang-orang yang diurapi, katakan amin. Saudara dan saya keluargamu keluarga yang diurapi, katakan amin. Orang-orang yang diurapi akan senantiasa melihat kemuliaan di dalam kehidupannya. Maka saudara saya catat di sini ya, saya mempelajari dari kamus KBBI, kata urapan itu adalah sebuah kata benda ya, noun atau nomina. Artinya apa? Hasil mengurapi yang pertama, yang kedua curahan kuasa ilahi yang diberikan kepada seseorang. Yang ketiga, kuasa Roh Kudus yang dicurahkan kepada seseorang. Jadi menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya arti lainnya dari urapan adalah curahan kuasa ilahi yang diberikan kepada seseorang. Urapan ini saudara, ya artinya apa saudara? Bagi saudara dan saya kita yang percaya menyatakan kekuatan, kuasa Tuhan, curahan kuasa Tuhan bagi saudara dan saya yang percaya. Sama-sama setiap kita yang diurapi, angkat tangan kanan saudara. Bilang sama-sama dengan saya, aku diurapi. Haleluya, sekali lagi, aku diurapi. Amin. Saudara dan saya dari Tiberias, kita diurapi. Penuh kemuliaan Tuhan. Doa-doa kita didengar di sorga. Punya iman, dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Maka hari ini kita akan belajar secara cepat saudara, mengapa pengurapan itu begitu penting. Ya, kenapa diurapi itu begitu penting, apalagi di akhir zaman. Saudara dan saya kita akan lihat sama-sama hari ini. Pertama saudara, karena orang yang diurapi akan memiliki kuasa untuk menghancurkan setiap pekerjaan iblis. Haleluya. Sama-sama yuk kita lihat, kita baca Efesus 6 ayat 10
sampai dengan 13. Puji Tuhan. Efesus 6 ayat 10 sampai 13. Bersama-sama saya harap saudara yang di rumah sudah melihat ayat firman Tuhan di layar saudara. Sama-sama yuk kita baca. 1, 2, iya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Sama-sama bilang sama saya, kuat di dalam Tuhan. Amin. Ya, ayat berikutnya dikatakan, 1, 2, iya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. 12, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat berikut, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Haleluya. Firman Tuhan katakan, saudara dan saya, hari ini engkau dan aku diperlengkapi. Amin. Saudara dan saya tidak sendiri. Kerajaan sorga bersama dengan saudara dan saya menghadapi setiap tantangan, setiap pergumulan. Apa yang Alkitab katakan? Kembali di ayat yang ke-10, boleh ditampilkan. Di sana dikatakan saudara, akhirnya, ya, saya tertarik dengan kata ini akhirnya. Akhirnya ini artinya apa? Ya, artinya pada akhirnya atau di akhir zaman ini. Akhirnya, ya, kesimpulannya, ya saudara, hendaklah Tuhan mau saudara dan saya kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya saudara, kuat di dalam Tuhan. Makanya saudara, kalau tadi saudara perhatikan, ya, Pak Paryaji mengatakan saudara, ya saudara dan saya, kita lihat hari-hari ini masa-masa sulit. Kita lihat hari-hari ini hari-hari yang jahat. Ya, Pak Paryaji mengatakan apa saudara? Saya catat di sini, ya saudara dan saya. Di masa sulit ini kita harus tetap kuat dalam menghadapi cobaan dan tantangan. Saudara dan saya, kita harus tetap teguh. Ya saudara, tetap berpegang kepada iman saudara dan saya kepada Yesus. Ya, masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tapi hendaklah kita tetap kuat di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena apa saudara? Orang yang kuat akan melihat kuasa. Amin. Orang yang kuat akan melihat mujizat yang besar di dalam kehidupan saudara dan saya. Kenapa? Karena perjuangan kita bukan darah dan daging. Dan Tuhan janjikan buat saudara dan saya, ya, melawan semua kuasa kegelapan, melawan semua sakit penyakit, virus, penyakit, pedang, sampar, kelaparan. Ya saudara, di Wahyu dikatakan pedang, sampar, kelaparan. Kita lihat hari-hari ini. Ada yang tanya sama saya, Pak Pendeta, apakah itu adalah tanda-tanda akhir zaman? Saya bilang ya bisa saja. Ya saudara, karena firman Tuhan sudah katakan, ya, apa yang terjadi hari-hari ini sudah dinubuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan belajar hari ini sama-sama. Apa sih perlengkapan senjata Allah itu saudara? Perlengkapan senjata Allah, kalau saudara baca lebih lanjut, ya saudara, setelah ayat 13, 14, 15, 16, di sana dikatakan ada pedang roh firman Tuhan. Di sana ada perisai iman, ya saudara. Di sana ada ketopong keselamatan. Bahkan saudara dan saya, kita berkasutkan kerelaan. Untuk apa? Untuk memberitakan firman Tuhan. Ibu Gembala selalu mengatakan demikian saudara. Dalam melayani, memenangkan jiwa-jiwa, mari kita berkasutkan kerelaan. Kerelaan ini apa? Kerelaan ini artinya sebuah sikap korban. Ya saudara, saudara dan saya kita percaya pengorbanan Tuhan Yesus membuat saudara dan saya diselamatkan. Oleh darah Yesus, saudara dan saya disembuhkan. Saudara dan saya kita banyak mendengar, ya, kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Mujizat yang terjadi di gereja Tiberias melalui kuasa minyak dan anggur. Ini perlengkapan senjata Allah. Ini sarana buat saudara dan saya di zaman akhir. Engkau dan aku tinggal dalam kuasa. Katakan amin saudara. Setan-setan kuasa gelap dihancurkan. Katakan amin. Bahkan saudara, ya, satu hari kami pernah perlayanan bersama-sama dengan Gembala Sidang. Waktu itu ke Kota Bitung di Sulawesi Utara. Waktu itu Pak Paryaji dan Ibu Gembala, Ibu Eti Paryaji mendoakan sebidang tanah. Ya, tanah itu saudara diurapi oleh Gembala Sidang, ya, dari depan ke belakang, semua seluruhnya untuk dibangun gereja Tiberias Indonesia. Dan saudara, tidak diketahui, ya, tidak disangka-sangka, ternyata hari itu, ya saudara, ada sebuah acara festival arak-arakan keliling kota. Acara ini saudara menampilkan ada orang yang dikasih senjata tajam gitu saudara,
ditaruh di badannya, ya saudara, pakai senjata tajam, tidak terluka, tidak berdarah, saudara, tapi kebal gitu, saudara. Ya, tapi apa yang terjadi? Ya, tanah yang sudah diurapi oleh gembala sidang, tanah yang diurapi oleh gembala yang martir, saudara dan saya, ya, engkau dan aku percaya melihat kemuliaan Tuhan. Saudara, apa yang terjadi ketika acara itu mau lewat, ya saudara, arak-arakan acara itu mau melewati tanah yang sudah diurapi, ya, yang akan dibangun gereja, baru tanah belum dibangun, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Orang yang tadinya kena senjata tajam yang kebal, ya saudara, tapi seketika itu juga langsung berdarah, ya saudara, langsung tidak berdaya, langsung lemah, ya saudara. Kuasa-kuasa gelap yang dipakai tidak berkuasa, saudara dan saya, yang ada minyak urapan, yang ada perjamuan kudus, yang diurapi, engkau dan aku penuh kemuliaan Tuhan, menghancurkan kuasa gelap, menghancurkan setan-setan, saudara dan saya, ada kemuliaan Tuhan. Boleh kasih kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya terlalu percaya, ya saudara, saudara dan saya, di akhir zaman ini kita perlu untuk diurapi. Kita perlu kuasa Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Saudara dan saya, kita tidak pernah mengerti apa yang hari-hari ini, ya saudara, kadang-kadang kalau dipikir, aduh zamannya udah beda ya Pak Pendeta, ya Pak Pendeta, musimnya udah berubah ya kayaknya hari-hari ini bingung ya Pak Pendeta, masa bulan Juni tapi sering hujan gitu kan saudara. Dikit lagi mau masuk bulan Juli bulan depan, ya, tapi curah hujan sangat deras Pak Pendeta. Kemarin saya bilang sama istri saya, ya, kayaknya kok ngelihat mendung terus, hujan terus. Ini rasanya kayak bulan Desember. Apa kita pasang pohon Natal aja sekali? Ya sudah, saya lihat sudah. Kenapa? Karena hujan terus, ya saudara, kadang hujan, kadang panas, ya, cuacanya tidak menentu. Ya, kita tahu di Indonesia itu cuman ada 2 musim. Ya, saudara tahu, musim yang pertama musim panas, yang kedua panas sekali. Nah, itu saudara. Ya saudara, ya betul musim hujan saudara. Tapi ada kita lihat saudara, beberapa hari ini memang panas banget ya saudara. Tapi segalanya hujan luar biasa. Tapi saudara dan saya, setiap kita anak-anak Tuhan terlindungi, diluputkan, diloloskan dari celaka mara bahaya. Saudara dan saya melihat mujizat dan kemuliaan Tuhan. Katakan amin, haleluya. Maka saya percaya saudara dan saya diperlengkapi dengan kuasa dan diperlengkapi dengan sarana minyak urapan, ada kuasa. Katakan amin. Markus pasalnya yang ke-6. Yuk kita lihat sama-sama. Ayat 7, lalu lompat ke 12 dan 13. Yuk kita baca sama-sama. Markus pasal 6 ayat 7, lalu lompat 12 dan 13. 1, 2, iya. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Kita lompat saudara ayatnya yang ke-12. 1, 2, iya. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Sama-sama bilang sama saya, harus bertobat. Bilang sama kanan kiri saudara, siapapun yang ada di sekitar saudara, harus bertobat. Amin. Ayat 13, yuk sama-sama. 1, 2, iya. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Amin. Bilang sama-sama dengan saya, pasti sembuh. Yes, bilang sama saya, pasti diberkati. Amin, saudara. Saudara, Alkitab ajar saudara dan saya bahwa Yesus sendiri memberi kuasa, ya saudara, mengutus murid-muridnya. Untuk apa saudara? Untuk memberitakan yang pertama, orang harus bertobat. Saudara dan saya, mari kita kejar kerajaan sorga. Saudara dan saya, mari kita benahi hidup kita. Saudara dan saya, mari kita rapihkan hidup kita. Jangan lakukan lagi semua yang tidak berkenan kepada Tuhan. Selama ada waktu, selama ada kesempatan, mari saudara dan saya, kita pergunakan hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Untuk kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kalau saudara dan saya hari ini hidup sungguh-sungguh, hidup dalam pertobatan, pasti berhasil, pasti diberkati. Minggu lalu saudara, saya membawakan firman tentang pengangkatan, rapture. Ya saudara, mari saudara dan saya, supaya saudara dan saya terangkat ke sorga. Saudara dan saya, engkau dan aku harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Tinggalkan yang lalu, lupakan yang lalu. Bapak Ibu hidup dalam kekudusan rumah tangga, kasih mula-mula. Mari para bapak jangan selingkuh, para ibu jangan selingkuh. Anak-anak muda, mari pandang Tuhan.
percaya janji Tuhan, masa depanmu disediakan, harapanmu di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Katakan amin. Dan Alkitab jamin, mari saudara dan saya yang ada kuasa, saudara dan saya nyembuhkan sakit penyakit dengan kuasa minyak urapan, dengan kuasa perjamuan kudus, saudara dan saya diurapi penuh kemuliaan Tuhan. Bahkan saudara saya mau sampaikan ya, orang yang harusnya ya, mohon maaf sekali lagi dengan segala hormat, yang harusnya mungkin terpapar, terkena ya satu penyakit ini saudara, virus yang lagi viral ini saudara, yang lagi trending ini. Satu bapak saudara ada di Halmahera, di Tobelo. Bapak ini saudara umurnya 65 tahun, tapi bapak ini saudara seorang nakes, seorang dokter di puskesmas. Karena butuh tenaga ya saudara, tadi malam anaknya WA saya. Anaknya memberi kesaksian kepada saya. Saya sengaja kasih screenshot WA-nya karena saya sampaikan kepada jemaat Tuhan, ya jangan sampai Pak Pendeta cuma cerita doang, ya Pak Pendeta itu benar apa enggak, supaya jangan ada hoax di antara kita. Amin. Pak Rezi juga selalu menyampaikan saudara, bahwa saudara dan saya yang hidup, yang sungguh-sungguh, yang melayani Tuhan, ya saudara dan saya hidup dalam kebenaran, kejujuran, saudara dan saya pasti diberkati berhasil. Katakan amin saudara. Dan anaknya cerita kepada kami saudara, bahwa bapaknya ya saudara yang sudah senior sekali, ya sempat berinteraksi saudara dengan pasien yang positif, perawat yang positif juga, ya saudara. Tapi karena mereka setiap minggu selalu ibadah, setiap hari rajin perjamuan, rajin diurapi dengan minyak di kepala, sebelum keluar bekerja, beraktivitas, pakai minyak urapan, ya saudara. Dan bahkan ibadah tengah minggu hari Rabu pun mereka tidak pernah miss. Apa yang terjadi saudara? 3 kali selama 1 bulan belakangan ini, 3 kali PCR bapak ini saudara dinyatakan negatif. Tidak positif tapi negatif. Bahkan ada 2 orang perawat, mohon maaf saudara ya, tapi ini kesaksiannya saya harus sampaikan agar saudara dan saya hari ini punya iman. Saudara dan saya bangkit, saudara dan saya percaya imun tubuhmu kuat. Siapapun saudara dan saya hari ini yang lemah, saudara dan saya sehat, kuat, diberkati, menang atas virus. Saudara dan saya diberkati oleh darah Yesus, minyak urapan, tidak dirusakkan. Beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya saudara, ada 2 orang perawat masih muda, ya saudara, tapi terpapar virus ini. Dan apa yang terjadi saudara, mohon maaf ya, mereka akhirnya ya mohon maaf saudara, tidak tertolong saudara, tidak terselamatkan. Semua orang bingung, heran. Ya, bapak ini saudara, padahal saudara ya kalau dilihat orang yang sangat senior, umurnya sudah sangat senior, tapi yang ada kuasa minyak anggur. Sekali lagi, saudara dan saya tidak akan dirusakkan. Saudara dan saya diluputkan dari maut. Katakan amin, saudara. Yang kedua, yang terakhir saudara, firman Tuhan katakan apa? Sama-sama kita lihat firman Tuhan saudara. Maka kenapa pengurapan itu begitu penting? Yang kedua, karena orang yang diurapi akan diundang ke sorga. Haleluya. Ya, saudara, tadi Gembala Sidang Pak Paryaji juga terus mengatakan tentang apa saudara? Tentang saudara dan saya bahwa hidup ini saudara dan saya ya tidak selama-lamanya di bumi. Tapi hidup ini saudara dan saya, kita akan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Amin. Artinya saudara dan saya yang diurapi ada kemuliaan Tuhan, kita akan suatu hari diundang ke sorga. Amin. Bilang sama saya, diundang ke sorga. Puji Tuhan. Coba kita lihat sama-sama secara cepat. Matius 25 ayatnya yang ke-10 sampai 13. Matius 25 ayatnya yang ke-10 sampai 13. Sama-sama kita lihat saudara. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruangan perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Haleluya. Saudara dan saya, kita tidak pernah tahu ya kapan waktu datang buat setiap kita. Itu sebabnya Alkitab katakan berjaga-jaga. Berjaga-jaga dengan apa? Dengan kuasa minyak dan anggur. Jangan sampai lupakan perjamuan kudus. Jangan sampai lupakan minyak urapan. Saudara, apa yang tadi saya sampaikan barusan, ya saudara, orang yang jauh, ya saudara, di Halmahera Utara, di Tobelo, ya mereka percaya, ya mungkin ya saya sepertinya di Tobelo tidak ada Tiberias, saudara. Tapi mereka rajin ikut ibadah live streaming bersama dengan Gembala Sidang setiap minggu. Dan apa hasilnya? Ya saudara, setiap kejahatan, setiap sakit penyakit, bahkan Alkitab bilang saudara, bahwa panah si jahat tidak dapat menembus
tidak dapat menyentuh kemah orang percaya. Katakan amin. 1000 rebah di kiri, 10.000 rebah di kanan. Engkau dan aku tidak akan tertimpanya. Hanya menontonnya. Saudara dan saya, engkau dan aku boleh punya iman. Amin. Bahwa bukan hanya di bumi kita dijamin, tapi kita akan juga masuk dalam ruang perjamuan kawin. Alkitab bilang, ruang perjamuan kawin. Yang ada apa? Yang ada minyak urapan. Ya saudara, yang ada pelita, yang berjaga-jaga. Itu sebabnya mari pergunakan waktu dengan baik. Mari saudara dan saya hari ini sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mari saudara dan saya berjalan berkasutkan kerelaan. Kerelaan artinya apa? Korban, saudara. Pelayanan adalah pengorbanan. Itu yang Gembala Sidang sampaikan buat saudara dan saya. Mari semua, siapapun saudara dan saya, siapapun kita, jemaat Tiberias. Amin. Pengorbanan itu saudara kadang-kadang bukan hanya ya waktu, bukan hanya tenaga, ya saudara, tapi perasaan kadang-kadang. Ya saudara, tapi hari ini saya mau sampaikan, ketika saudara dan saya jaga hati, jaga pikiran kita, tetap fokus kepada janji Tuhan. Apapun yang hari ini jadi doamu, Tuhan kabulkan. Satu persatu ada jawaban doa. Saudara dan saya diberkati berhasil melihat kemuliaan Tuhan. Suatu hari diundang Tuhan Yesus ke sorga. Beri tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ayat yang terakhir Wahyu pasal 3 ayat 18. Yuk sama-sama kita lihat saudara. Terakhir Wahyu 3 ayat 18. Dikatakan di sana, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Haleluya. Minyak untuk melumas ya saudara mata saudara dan saya, berjubahkan kekudusan. Alkitab mengatakan hari ini kepada saudara dan saya, ya saudara, minyak untuk menyelamatkan saudara dan saya, sarana, ya saudara, sarana buat saudara dan saya untuk diundang ke sorga. Yang ada minyak, yang ada anggur. Katakan amin. Bahkan saudara dalam sebuah literatur, ya, dalam sebuah literatur dikatakan bahwa sebelum Petrus masuk ke sorga, ya, Allah menyuruh Mikael, malaikat pemimpin, ya saudara, untuk datang kepada Petrus dan bilang apa saudara? Mengurapi matanya terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya memandang kemuliaan Tuhan. Jangan sampai saudara dan saya terlambat. Ya saudara, sekali lagi mari saudara dan saya, kita punya iman, percaya ya, punya iman dan disertai dengan perbuatan yang benar. Saudara dan saya akan melihat mujizat Tuhan. Katakan amin. Ada seorang ibu saudara, saudara boleh tutup Alkitabnya. Ya saudara, saya tutup dengan kesaksian ini. Ibu ini saudara, dia divonis sama dokter saudara kanker. Ya saudara, kemudian setelah dia didoakan, ya saudara, kankernya secara mujizat terima perjamuan minyak urapan, sembuh, sehat sempurna. Ya saudara, beberapa hari setelah dia sembuh, ya saudara, dia tiba-tiba tidak sadarkan diri. Ya saudara, suaminya sampai kebingungan, panik juga. Selama 3 hari dia tidak sadarkan diri saudara. Dan apa yang terjadi ketika dia mengalami, ya saudara, ya tidak sadar, ya rohnya itu tiba-tiba dia cerita kepada suaminya, bersaksi juga kepada kami. Ya saudara, dia melihat, ya dia seperti diangkat, dia melihat padang rumput yang hijau, yang sangat luas sekali. Ya, dia berjalan menuju ke sebuah tempat saudara, tempat itu jauh ya saudara, di depan dia, tapi ada cahaya yang sangat terang sekali. Dan apa yang terjadi saudara, ketika dia sedang di jalan, ya, dia bertemu dengan Pak Pariaji saudara. Dia bertemu dengan Gembala Sidang saudara dan saya. Ibu ini ya saudara namanya Ibu Oki. Ya saudara, dia bertanya sama Pak Pariaji, loh Bapak ngapain di sini gitu saudara. Pak Pariaji bilang, mau kemana ibu? Saya mau ke sana ya. Lalu Pak Pariaji bilang, saya disuruh Tuhan, ibu silahkan kembali ya, kembali ke hidupnya karena belum waktunya. Maksudnya bagaimana Pak? Pak Pariaji jawab, saya disuruh Tuhan untuk suatu hari saya akan membawa semua jemaat Tuhan untuk sama-sama kita akan menuju ke sana. Artinya apa saudara? Masuk dalam kerajaan sorga, diundang ke sorga, kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus. Agar saudara dan saya hari ini, apapun pergumulanmu, apapun tantangan cobaan hidupmu, jangan sampai saudara dan saya hari ini tidak diurapi. Saudara dan saya, mari engkau dan aku diurapi penuh kemuliaan Tuhan. Ada berkat, ada kuasa, ada mujizat, ada kebaikan Tuhan yang besar. Beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bangkit berdiri sama-sama saudara dan saya, kita mengucap syukur. Saudara dan saya, kita datang pada Tuhan Yesus. Saudara dan saya, kita mengucap syukur buat kasih
dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, hanya oleh karena kemurahan-Mu kami ada. Kami pegang janji-Mu Tuhan Yesus. Masa depan kami bersama dengan Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita kasih kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Engkau yang layak terima pujian, Engkau yang layak terima sembah kemuliaan. Sampai selama-lamanya nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan di tengah-tengah umat kesayangan-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur pagi ini kembali kami dikuatkan, kembali kami yaitu diberkati, kembali kami ditegur, kembali kami yaitu hari ini bersama dengan Tuhan Yesus. Melalui kebenaran firman-Mu, bersama dengan gembala sidang kami hari ini melihat berkat yang baru, kami melihat sukacita yang baru. Kami imani bersama dengan keluarga, kami berkumpul di bumi, berkumpul dalam kerajaan sorga sampai selama-lamanya. Oleh karenanya Tuhan, sebagai bentuk ucapan syukur kami, pagi hari ini kami bersukacita sebab kami beribadah dalam nama Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus, urapi setiap umat-Mu, biar kebenaran firman Tuhan yang hari ini kami dengar menjadi kekuatan, menjadi rema yang indah bagi kami. Tuhan Yesus berkati setiap usaha, toko dagangan, pekerjaan, bahkan juga proyek-proyek umat-Mu diberkati, berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur karena kami tahu Tuhan Yesus tidak pernah berhutang atas hidup kami. Tuhan balaskan lipat kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus kami bawa yang terbaik bagi nama Tuhan. Haleluya. Yang diberkati, yang disayang Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Boleh kasih kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat memberi. Tuhan Yesus pasti memberkati. Dan tiba saatnya kita segera masuk dalam sakramen perjamuan kudus, saudaraku dikasih dalam Tuhan. Dimanapun jemaat Tiberias tergabung di dalam program live streaming Gereja Tiberias Indonesia, siapkan hati kita untuk terima tubuh dan darah Yesus. Dengan kuasa minyak dan anggur, yang sakit pasti disembuhkan, mujizat pasti terjadi. Sama-sama kita katakan, Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Yesus, Kau telah tebus hidupku. Yesus, Kau telah tebus hidupku dengan salib-Mu, dengan salib-Mu. Oh Yesus, ku berikan segala hormat dan kemuliaan. Kita bangkit berdiri, sambut tubuh dan darah Yesus, saudaraku. Tubuh dan darah-Mu tercurah bagi kami. Bersama dengan Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, sambut kuasa tubuh dan darah Yesus hidup kami. Akan masuk perjamuan kudus, kita baca firman Tuhan dalam Yohanes 6 ayat 48-53. Yohanes 6 ayat 48 sampai 53. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Demikian firman Tuhan.
Tuhan menegaskan kalau tidak nerima tidak ada kehidupan. Maka Tuhan menggambarkan apa? Yaitu zaman roti mana? Zaman Musa. Tuhan katakan lebih dari roti mana? Sesuatu dari diberikan Tuhan Musa lebih roti mana? Sanola Tuhan, saya bukan Musa Tuhan. Saya Tuhan, kesang kamu Tuhan akan membunuh saya. Kalau kamu tidak mengusahakan lebih roti mana? Sekali lagi para rekan, harus mengusahakan lebih roti mana? Aku cabut kuasa dari kalau kita tidak mengusahakan roti mana, tidak ada kuasanya. Kayak kuasa lebih daripada bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Ya beri sarana roti mana? Maka seperti MC kita, Semi, itu pernah ke Israel. Bosnya dipersuas sama orang Yahudi. Ternyata orang Yahudi pulang dari Jakarta, berjamaah dari Sarbini. Ternyata apa? Karena dengar ucapan saya, lebih roti mana? Dia percaya Tebras lebih roti mana? Sehingga dia karena tahu Tebras lebih roti mana perjauhannya, dia ngambil ke Jakarta. Sering ngambil. Ya, sekarang ada virus seperti mungkin kita nggak ketemu, tapi itu saya orang ini kalau punya iman bisa mengucapkan sendiri dengan iman atau neraka Nasrani bisa lebih dari roti mana. Maka Anda perhatikan roti mana itu makan tidur satu generasi. Artinya Anda percaya, Anda punya iman. Tidak, yang kedua pakai coba selalu hidup yang suci kudus. Yang ketiga yaitu sepatu baru, kaos baru. Tuhan terhadap sakus itu gak menambah. Kita ini generasi majian. Karena Tuhan ngomong langsung pada saya, kalau gambar setiap hari pakai sepatu, gambar Anda iman ini generasi majian, generasi Tuhan. Kita akan masuk ke kudus, kita angkat roti ini. Mari kita bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertumbah, tertikam di atas kayu sebagai penjang baru yang dosaku diampuni. Di sejauh pikiranku, perkataanku, perbuatanku, dari ujung rambut, ujung kaki sehat, tidak mikir, tidak bertiku, kamu telah putan, mataku sempurna, akan melihat kemuliaan Allah, mulutku api, penuh kuasa, jantungku sehat, tidak operasi, paru-paru sehat, tidak operasi, kami dua ginjalku sempurna, tidak operasi, penjagaan semua, kami telah argi makanan, kami berkuasa segala makanan minuman, berkuasa obat-obatan, kami tolak virus corona, kami tolak kanker tumor, kami bebas dari kanker tumor, kami semua bebas virus corona, kami tolak virus corona, kami tolak virus corona, tidak akan nimba kami, keluarga kami dua hari segala penyakit sudah sembuh, diangkat di kayu sapi, inilah roti dan surga, inilah tubuh Kristus. Angkat tangan ini, mari bersama saya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu sebagai penjang lokal yang mengampuni kami, mensucikan kami, berkati kami semua agar kami disucikan jadi warga surga. Kami doa, kami semua jadi warga surga akan bangkit dari kiamat, terbangkan masuk kerajaan surga. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki kami sehat sempurna, tidak mikir, tidak beduk, kami telah kebutaan, mulutku durapi, penuh kuasa, mujizat, kami doa, jantungku sehat, tidak dioperasi, siapa sakit sembuh, tidak sakit paru-paru, siapa TBC disembuhkan, tidak sakit ginjalku sehat, tidak akan cuci darah, siapapun sakit ginjal disembuhkan,
tidak dioperasi, tidak sakit pencerahan semua, tidak sakit liver, tidak sakit limpa, tidak sakit pankreas, ke tubuh kami sehat sempurna. Kami doa, kami semua ini berkati, kami telah bersyukur, tidak ke rumah tanggaku, kami keluargamu tidak kena bersyukur, diberkati, kami bebas dari bersyukur, disembuhkan, kami doa, kami bebas dari kutuk sakit, disembuhkan. Anda dua masing-masing, sebut sakit Anda, dua masing-masing. Angkat tangan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan perintahkan untuk mengusahakan bahwa perjanjian lebih roti mana, jangan usaha dengan roti mana, 40 tahun, maka kehidupan keluarga kami diberkati, tidak kena sesi, tidak miskin bangkrut, bangsa kami tidak kena sesi, tidak kena miskunan. Yang kedua, kami bercoba kesucian agar keluarga kami suci kudus, kami telah percabulan, perzinahan, perceraian, kami telah orang ketiga di rumah tangga kami. Tuhan berkata, udah orang ketiga tidak bisa masuk surga. Kami doa dengan roti yang setiap hari kasut baru. Tuhan terangkan kasut generasi majian. Karena Tuhan, kami telah roh gagal, roh miskin, roh bangkrut. Kami diberkati agar kami apapun usaha yang berhasil. Kami telah utang-utang pribadi. Kami telah kekurangan. Ya, utang-utang lunas pada minggu ini. Kami doa, kami telah bersyukur agar bangsa India, Amerika, Latin Afrika, yang negara miskin berkati, bersyukur, maka kembalikan bersyukur yang nimba India, Amerika, Afrika dikembalikan ke negara pembuat. Maka Indonesia bebas bersyukur. Apa negara baru, bangsa baru yang buat bersyukur harus dihancurkan. Terlalu kejam Tuhan, mengganggu bangsa, terlalu kejam, membuat dunia kekurangan, sakit dan sebagainya. Bersyukur, kirim mulaikanmu Tuhan, mengalau virus-virus kembali ke negara asal, bangsa asal ini yang buat corona yang begitu kejam, layak dihancurkan, lancar dihancurkan Tuhan, supaya dia bertobat. Kami doa, kami diberkati, jadi warga surga, kami ditujukan, dikursikan, kami jadi warga surga, bebas bersyukur, bangsa kami berkati, tidak resesi, tidak bersyukur, kami berkati doa dalam Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan, amin. Akan dua minyak urapan, sedangkan minyak ini penuh kuasa. Waktu Adam melihat dosa, hilang kemuliaannya. Maka untuk kebaikan Anda mulia, Tuhan ajar saya, Anda mulia dengan minyak ini. Untuk muliakan Allah, muliakan Anda karena Anda kembali mulia. Seperti mula-mula Adam diciptakan. Maka itulah sekali lagi sampaikan, waktu saya diberita Tuhan kembali minyak urapan. Terus di langit, Tuhan peringatan, setan-setan berlutut kayak saya, Pak Bajang saya. Jadi kalau minyak ini punya kuasa menghancurkan setan, maka Tuhan mengatakan apa? Jangan berbagai kamu punya kuasa
setan saya jadi warga surga. Maka Anda diurapi untuk jadi warga surga. Tidak sakit, tidak miskin. Kita angkat punya ini. Kami doa, inilah menyarapan untuk muliakanlah, untuk muliakan kami. Kami diurapi, karena keluarga kami mulia. Segambar seperti Allah dicipta kembali mulia. Kami doa, kami diurapi dengan menyanyi jadi warga surga. Akan masuk surga, keluarga kami dilindungi malaikat Allah, yaitu lepas dari kutuk sakit penderitaan. Kami diurapi sebagai warga surga. Segala kutuk dan kutuk penyakit, kutuk gagal, kutuk misi kami itulah. Apapun pekerjaanku berganti hasil, kami punya kuasa. Setan kuasa, roh gagal, roh miskin, kami itulah virus corona kami batalkan. Kami doa, apapun usaha kami, kerja kami berhasil diberkati. Agar keluarga kami akan punya rumah di surga, di bumi. Berkati keluarga bangga, bapaknya sehat, tidak akan lumpuh pikun. Kembali sehat semua, keluarganya sehat sempurna. Juga badan berkati, siapapun yang ikuti acara ini diberkati. Kembali jadi warga surga, agar kembali mulia. Segamnya menang atas setan kuasa, agar menang atas virus. Kami doa, kami telah bersyukur, tidak nimba bangsa kami. Bangsa bersyukur, bebas dari segala organisasi. Keluarga kami bebas bersyukur, bebas dari diberkati surga. Inilah menyarapan, muliakan Allah, muliakan bangsa kami, agar dengan minyak ini virus corona dihancurkan, dikembalikan negara sembuat dihancurkan dengan minyak urapan, agar bangsa ini bertobat dalam najis. Ilah minyak urapan. Saya kembali ke Nias. Kembali kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur hari ini maju bersama dengan Tuhan. Imani kuasa perjamuan kudus minyak urapan saudara dan saya, keluargamu, keluargaku. Kita tidak akan dirusakkan. Berkemenangan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Daniati Pariaji yang telah memimpin setiap kita perjamuan kudus, menyampaikan firman Tuhan. Dan sebentar kita akan selesai mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Maka damai sejahtera Allah menyertai setiap jemaatmu dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus, semua pokok doa mereka dijawab Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yaitu seruan hati mereka dalam nama Yesus dijawab Tuhan, dikabulkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan semua jemaatmu, Gereja Tiberias Indonesia, jemaat Tuhan, lautan manusia untuk pesta kekal di dalam kerajaan sorga. Tuhan yang berjanji jari-jari Allah tahun 85 kepada Gembala Sidang kami untuk menyembuhkan orang sakit, menghancurkan setan-setan, bangkitkan bayi-bayi mati, bahkan juga yaitu setiap jasad yang sudah dikubur diurapi awet muda dalam nama Yesus akan dibangkitkan, terbang ke awan-awan bersama-sama dengan orang percaya, semuanya mengalami pengangkatan bersama dengan Tuhan Yesus, hidup kekal sampai selama-lamanya di dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati Gembala Sidang yang kami sayangi, Bapak Pendeta Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Daniati Pariaji, umur panjang, sempurna sehat, tegap sentosa bersama dengan seluruh keluarga dalam pemeliharaan Tuhan. Berkati pemimpin kami, Bapak Pendeta Aristo Pariaji, Kargo Pariaji, diberkati, sempurna sehat, diurapi, penuh kemuliaan Tuhan. Kami doa menyerahkan semua yang melayani di gereja Tiberias pada hari ini. Para worship team, Tuhan memberkati. Worship leader kami, Pendeta Samuel Riki, Pendeta Reza Alexia, diberkati Tuhan bersama dengan keluarga. Imam musik Renaldi bersama rekan-rekan, diberkati Tuhan. Soundman operator, bahkan juga tim media, diberkati Tuhan. Pak Edison, Pak Boas, Pak Ruben, Pak Musa, Pak Dawin, Pak Wawan, diberkati Tuhan. Tim event, Tuhan Yesus memberkati rekan-rekan semua yang melayani. Kami berdoa, berkati Pak Yulianto bersama keluarga, Pak Adrian bersama keluarga diberkati. Yang terkapar lemah dalam nama Yesus, semua yang COVID sembuh dalam nama Yesus. Berkati Bapak Yobel Sondak, istri sembuh, sehat sempurna, bebas dari COVID. Ibu Nora Sinaga, sempurna sehat, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa Pak Patrick Mumpel, sempurna sehat, jantung baru
jantung sehat. Kami doa Ibu Naomi diberkati bersama dengan keluarga, Carolina diberkati bersama keluarga, Bu In bersama keluarga diberkati, Pak Anggoro bersama keluarga diberkati, Pak Reki, Ibu Mika diberkati Tuhan, sempurna sehat, pekerjaan berhasil. Kami doa akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya pasti terjadi bagi hidup kita sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik tidak pernah turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan, Tuhanlah yang membuat kita pasti berhasil. Maka terimalah kasih, kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahteranya yang melimpah, berkatnya yang indah luar biasa, menyertai, mengurapi engkau dan aku mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang menjemput kita semua. Terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa kekal. Keluargamu, keluargaku akan jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati dengan iman kita katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Stay tuned at Tiberias Indonesia Media.